Untuk soal latihan gelombang mekanik ya, akan saya bahas ya dari nomor 1 ya. Tolong perhatikan dengan baik. Yang pertama, seorang siswa mengamati gelombang pada permukaan air dengan meletakkan 2 buah gabus yang terapung tepat di puncak gelombang. Ingat kalau udah ada kata puncak gelombang di sini ya, berarti dia di ininya ya, di mana? Di tengah-tengahnya ya, atau di pusatnya gitu ya. Kemudian jarak antara kedua gabus adalah 1 meter. Jika di antara kedua gabus dipisahkan 2 puncak gelombang, maka panjang gelombang permukaan air tersebut adalah, berarti di sini kan ada dua buah gabus di puncak gelombang dipisahkan oleh 2 puncak gelombang lagi ya. Berarti kalau boleh saya gambarkan kira-kira seperti ini ya. 2 puncak kan ya. Oke, berarti ini ada gabus yang pertama di puncak, kemudian dipisahkan oleh 2 puncak gelombang. Ada satu satu puncak lagi ya. Kemudian di sini ada saya letakkan gabus lagi, ya. Nah, berarti di sini ada berapa gelombang di sini? Nah, coba kita lihat di sini ada 1, yang pertama ya, terus ada 2, ya. Terus ada di sini setengah, di sini seperempat, di sini seperempat. Berarti ada berapa? Ada 3 gelombang ya. Kemudian jarak dari sini ke sini ya, S itu adalah 1 meter. Nah, jumlah gelombangnya adalah 3 gelombang. Nah, yang ditanya adalah jika di antara kedua gabus dipisahkan 2 puncak gelombang, maka panjang gelombang permukaan. Panjang gelombang berarti panjang gelombang adalah lambda. Panjang gelombang berarti lambda sama dengan jarak dibagi dengan jumlah gelombang kan ya. Jaraknya berapa? 1 meter. Jumlah gelombangnya berapa? 3. Berarti lambdanya adalah 1/3 meter. Oke, ya, ini jawabannya. Jangan lupa ya kalau dia bilang puncak berarti ini di pusatnya di sini di tengah-tengahnya nih, ya. Ngitungnya 3 gelombang tuh gimana? Ini kan mulai dari 1 gelombang. Kan satu lembah satu puncak kan ya. Kemudian 1 gelombang, 1 lembah 1 puncak kan ya. Kemudian 1 lembah. Lalu ini ada setengah puncak, di sini ada setengah puncak atau setengah bukit. Berarti ada 3 gelombang ya. Oke, lanjut nomor 2. Oke, untuk nomor 2 ya. Di sini suatu gelombang datar merambat di air dari tempat yang dalam ke tempat yang dangkal dengan sudut datang 60. Ternyata gelombang dibiaskan dengan sudut bias 30 derajat. Besar indeks bias relatifnya adalah, nah berarti di sini Snellius ya. Kita gambar dulu gelombang yang terbentuk ya. Berarti seperti ini ya anggapannya ya. Dia bilang dari yang dalam ke dangkal, berarti anggapan ini dalam, ini dangkal ya. Berarti ada yang datang gelombangnya ya. Dengan sudut datang itu 60 derajat ya. Ini berarti datang ya, sinar datang atau sudut datangnya ya. Kemudian dibiaskan dengan sudut bias 30, berarti lebih kecil dia. Berarti anggapannya gini ya. Sudut biasnya 30 derajat ini. Nah, ini bias. Lalu, besar indeks relatifnya adalah yang ditanya indeks bias relatifnya ya. Kita tahu kalau persamaannya adalah N1 kali sin theta 1 ya sama dengan N2 kali sin theta 2 ya. Nah, berarti N1-nya ya udah tulis aja N1 nggak tahu ya. Sin theta 1 sudut datangnya 60 berarti sin 60 derajat ya sama dengan N2 sin theta 2 berarti sin berapa tuh 30 derajat ya. Sin 60 berapa? Setengah akar 3 ya. Terus N2 biarin ya. Sin 30 berapa? Setengah. Ya, betul ya. Nah, ini setengah saya coret ya. Berarti sisa N1 kali akar 3, kemudian N2 kali 1. Berarti kan ini anggapannya N1 per N2, kalau saya tuliskan ya, N1 per N2 itu sama dengan 1 per akar 3. Karena kebalikannya, N1 miliknya 1, N2 miliknya akar 3. Ya. Nah, berarti di sini untuk indeks biasnya adalah N1-nya 1, kemudian N2-nya adalah akar 3 di sini. Ya. Nah, kalau mau diubah indeks bias 2 terhadap 1 berarti dia adalah akar 3 di sini. Oke.
Lanjut nomor 3. Pada permukaan suatu danau, terdapat dua gabus yang terpisah sejauh 60 cm. Keduanya turun naik bersama permukaan air dengan frekuensi 2 Hz. Berarti kan ada, saya tulis dulu ininya ya, yang diketahui ya. S-nya adalah 60 cm. Kemudian frekuensinya ada 2 Hz. Ya. Kemudian salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang dan yang lainnya di lembah. Sedangkan di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang. Berarti kan harus gambar lagi kan ya. Berarti di sini gambarnya seperti ini ya. Satu, oke. Ya, dia bilang kan salah satu gabus berada di puncak ya, satunya di puncak, kemudian satunya di lembah, berarti kan antara di sini sama di sini kan ya. Lalu lihat lagi, sedangkan di antara kedua gabus terdapat satu bukit, berarti kan ini satu lembah, ini satu bukit, di antara dua gabus tuh ada satu bukit, berarti di sini untuk gabus satunya karena dia di lembahnya ya. Nah, terus yang ditanya adalah cepat rambat gelombang pada permukaan danau adalah berarti apa? Cepat rambat velocity ya, V ya. V yang ditanya. Nah, ini jumlah gelombangnya berapa nih? Jumlah gelombangnya coba nih. Kita lihat ini ada satu gelombang ya. Ini ada seperempat, ada seperempat. Berarti 1 tambah seperempat tambah seperempat berapa? Iya, berarti jumlah gelombangnya ada 1,5 atau 1,5 ya. Terus kecepatan itu sama dengan apa sih? Nah, kecepatan itu apa? Boleh lambda kali F atau lambda per T kan ya, karena yang diketahui di sini adalah frekuensi, berarti lambda dikali dengan frekuensi aja ya. Terus lambdanya ada nggak? Oh, lambdanya nggak ada Bu, tapi kan tahu kita kalau lambda itu bisa dirubah jadi apa? Jarak dibagi dengan jumlah gelombang ya. F. Jaraknya berapa jaraknya? 60 cm. Ini senti kan ya di sini ya. Berarti nggak usah dirubah lah ya. Langsung aja ya. 60 cm per jumlah gelombangnya berapa? 1,5. Dikali frekuensinya berapa? 2. Oke, berarti 120 dibagi dengan 1,5. Berapa hasilnya? Ya, 80 cm per second. Oke, jangan sampai salah cara menggambar gelombangnya. Oke, lanjut nomor 4 ya. Ini sebuah gelombang pada permukaan air dihasilkan dari suatu getaran yang frekuensinya 40 Hz. Berarti frekuensi, tulis dulu frekuensi. 40 Hz. Ya. Kemudian, jika jarak antara pusat, puncak, dan lembah yang berturutan, berarti S ya. S-nya 60 cm ya. Kemudian hitunglah cepat rambat, berarti V. Nah, cantumkan gambar gelombang yang terbentuk. Nah, dia bilang di sini adalah jika jarak antara pusat, puncak, dan lembah gelombang, pusat, puncak, pusatnya, berarti di tengah-tengah ya, dan lembah yang berurutan atau berturutan, berarti kan satu puncak dan satu lembah. Ada gabus di sini. Itu ya. Nah, kalau ini kan berapa nih? Satu gelombang kan ya. Berarti kalau ini seperempat, berarti berapa gelombang? Setengah, iya. Berarti N-nya adalah 0,5 gelombang. Ya, jumlah gelombangnya ada berapa? Ada setengah atau 0,5 gelombang. Oke, yang ditanya apa nih? Kecepatan. Ya udah sama kayak nomor 3 tadi. V sama dengan apa? Lambda dikali dengan F. Kan ya. Lambdanya apa nih? Boleh ganti. S dibagi dengan N dikali dengan frekuensi. Ya, sama dengan. Nah, karena di sini tidak dituliskan mau ke senti kah, ke meter kah, sebaiknya kita ubah ke satuan internasional yaitu ke meter ya. Berarti kita rubah 60 cm berarti 60 kali 10 pangkat minus 2. Oh, sebentar. Ya, 60 kali 10 pangkat minus 2 ya. Per jumlah gelombangnya 0,5 dikali frekuensinya berapa? 40. Oke, berarti ini 40, nolnya 2, saya coret dengan ini ya. Habis ya. Sisa 6 kali 4 berapa? 24 ya. Dibagi dengan 0,5. Berarti 24 bagi 0,5 berapa? 48 meter per second. Kenapa meter per second? Karena udah saya rubah tadi nih ya, jaraknya ya. Kan awalnya senti, saya rubah ke meter. Oke.
Nah, ini semua rumusnya sebenarnya sama nih kan, cuman yang berbeda adalah gambar dari gelombangnya. Makanya harus benar-benar tahu tentang menginterpretasikan soal ke dalam bentuk gambar. Ya, harus dipahami. Lanjut nomor 5 ya. Dalam gerakan gelombang selama 2 menit terbentuk 960 gelombang. Tentukan frekuensi dan periode dari gelombang tersebut ya. Nah, dalam gerakan gelombang selama 2 menit, berarti ada waktu ya, T-nya 2 menit. 2 menit itu 2 kali 60 berarti 120 second ya. Terbentuk 960 gelombang, berarti N-nya adalah 960 gelombang. Nah, terus tentukan frekuensi dan periode. Yang pertama frekuensi. Udah jelas, frekuensi itu apa sih? Banyaknya gelombang dalam setiap satuan waktu gitu kan ya. Nah, banyaknya gelombang berapa? 960. Satuan waktunya apa? Second, 120 kan? 120. Ya udah, 960 bagi 120 berapa? 8 Hz. Oke. Terus periode. Periode apa? Periode itu apa? Ya karena udah ada frekuensi langsung aja 1/f aja ya. 1/f. 1 per frekuensinya berapa? 8. Ya udah 1/8 second. Oke. Kalau nggak mau pakai ini, kalau mau cari periode dulu, ya udah tinggal apa? Periode sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh gelombang atau satu gelombang, ya. Waktunya berapa? Waktunya ada 120. Jumlah gelombangnya berapa? 960. Ya udah kebalikannya, 1/8 second. Jadi sama aja ya. Oke. Lanjut nomor 6. Sampan dihanyutkan gelombang air sejauh 30 meter ya, selama 2 second. Berarti ada jaraknya 30 meter ya. Kemudian waktunya ada 20 second. Ya. Gelombang air yang terbentuk terdiri atas 4 puncak dan 4 lembah. Cepat rambat yang ditanya V. Nah, cantumkan gambar gelombang yang terbentuk. Ada 4 puncak dan 4 lembah. Berarti tinggal gambar aja. Ada 1 puncak, 1 lembah, 1 puncak, 1 lembah, 1 puncak, 1 lembah, 1 puncak, 1 lembah. Berarti ada 4 puncak. 1, 2, 3, 4. Ada 4 lembah. 1, 2, 3, 4. Udah jelas, kalau satu gelombang itu kan 1 puncak plus 1 lembah kan? Nah, berarti kalau 4 puncak dan 4 lembah apa? Iya, lembah ya. Berarti kalau ada 4 puncak dan 4 lembah berarti ada berapa gelombang? Ya udah, berarti N-nya ada 4 gelombang. Betul ya? Ya udah, yang ditanya V. Sama aja ya. V sama dengan apa? Lambda kali F boleh, lambda per T pun boleh, sama aja ya. Ya udah, lambda apa lambda? S dibagi dengan N, ya enggak? Frekuensi ada nggak? Nggak ada. Frekuensi itu apa sih? Banyaknya yang gelombang dalam setiap waktu. Terus banyaknya gelombang, tinggal saya coret aja ya. Ini N ini dengan ini boleh coret kan? Iya. S-nya berapa? 30 meter. Waktunya berapa? 20 second. Ya udah. 30 bagi 20 berapa? 1,5 meter per second. Kalau mau cari satu-satu boleh enggak, Bu? Boleh. Cari lambdanya dulu, kemudian cari frekuensinya dulu, boleh. Habis itu baru dikalikan. Oke, jadi untuk soal-soal ini ya, tolong diperhatikan adalah gambarnya. Ya, gambarnya serta satuannya. Karena kalau gambarnya salah, maka kamu juga akan salah ngitung jumlah gelombangnya. Oke. Terima kasih ya. Ini untuk pembahasan soal latihan ulangan yang kemarin ya untuk gelombang mekanik.